Lanjut, kita bahas ke konsumer ya, teman-teman ya. Jadi kurang lebih ada berapa nih? 3, 6, 9, 9, 12, 15 ya. Kurang lebih ada 15 saham ya. Kita lanjutkan. Seperti biasa ya. Secara teknikal baru kita coba masuk foreign flow-nya. Kalau foreign flow-nya masuk, kita akan coba cek untuk bandar homologi. Nah, so yang pertama MPPA ya. Nah, MPPA ini bagus gak ya? Nah, ini karena saham mendekati gocap ya. Ini sebenarnya Mas Emon akan skip. Kenapa? Karena dia pernah jadi zombie dan harganya nggak pernah naik lagi. Jadi kenapa nggak pernah dibahas? Karena apa? Kalau Mas Emon bahas, ya ada potensi teman-teman untuk ngebeli saham-saham yang zombie seperti ini gitu ya. Jadi untuk eh, menyelamatkan lah jiwa-jiwa retail yang unyu-unyu ini ya teman-teman ya, Mas Emon akan skip untuk MPPA. Kenapa? Karena saham gocap gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen cacing-cacing naga-naga, kayaknya di tempatnya Mas Emon agak-agak cocok gitu ya, karena Mas Emon untuk analisanya berbasis pada asing, foreign flow asing yang masuknya lebih banyak, supaya kita diangkatnya itu naiknya juga bisa lega lah, kalaupun turun tuh nggak separah ini gitu ya. Gitu, oke? Jadi Mas Emon akan skip untuk MPPA. Kenapa? Karena ini kurang retail friendly gitu ya. Nah, jadi nextnya kita akan coba bahas untuk UNVR gitu ya. Nah, lama kan nih, digocap nih. Ya kan? Nah, UNVR ya, kita next ya. Nah, untuk UNVR gitu ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman bingung ya, apakah ini saham retail friendly apa enggak, coba liatin apa yang Mas Emon bahas. Biasanya jarang sekali Mas Emon untuk bahas yang tidak retail friendly. Kalaupun dia nggak retail friendly, biasanya itu masuknya untuk JJS ya, jajan sore ya. Berarti kalau teman-teman beli sorenya, paginya langsung jual gitu ya. Nah, untuk UNVR sebenarnya gini. Jadi perhatikan ini teman-teman ya. Perhatikan saham UNVR selama kalau kita pakai chart bulanan ya. Jadi UNVR itu saham yang listing 2005 dan peaknya di mana? Dan peaknya ada di 11.000 ya. Peaknya 11.000, sekarang posisinya koreksi sekitar kurang lebih 73% gitu ya. Jadi terlepas dari siapapun yang ngomongin UNVR, UNVR adalah saham nyungsep gitu ya. Kayak terlepas dari itu, oke? Nah sekarang, baru tahu kan? Gitu. Nah sekarang apa? Sekarang ya udah, terlepas dari apapun itu, ya kita coba bahas di time frame yang lebih kecil gitu ya, untuk melihat apakah ada potensi cuan yang diberikan atau enggak. Nah, kalau dari pergerakan harganya ya, dari kurang lebih dari 7 Maret, ya teman-teman ngelihat harga yang namanya UNVR itu udah naik 91%. Oke. Jadi saham gede naiknya 91%. And then apalagi? Di sini kita ngelihat ya, yang namanya pergerakan harganya itu ternyata sudah mulai terbatas ketika di 2750 gitu kan. Nah, kalau teman-teman ngelihat yang namanya di sini ya, UNVR, nah ini udah mau crossing up lagi. Kalau kita ngomongin daily ya, sekarang ngomongnya daily ya. Jadi ada potensi dia untuk golden cross dan kembali ke atas. Tapi ya ini tadi nih, kalau misalnya kita based on line chart, nah di sini bisa kita kategorikan di area ini ya, area 2400 sampai 2690-nya, ini bisa kita kategorikan area sideway-nya setelah dia ngapain? Setelah dia berhasil change of structure ya, antara pucuknya di 2400 dan di harga sekarang. Gitu ya. Jadi kalaupun nanti dia itu misalnya retestingnya pas banget ya di 2470, sebenarnya masih ada potensi dianya untuk lanjut naik ke 2570 gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih, apakah foreign flow-nya masih bagus di UNVR atau enggak. Ternyata masih besar. Jadi ya terlepas dia dari sudah pucuknya ya dari 11.000 sekarang tinggal ke 2.000 ya, tapi di sisi lain kita bisa ngelihat oh ternyata masih ada konsistensi daripada kenaikan foreign flow ya, atau asingnya masih suka nih buat beli-beli si UNVR. Makanya kita ngelihat oh ternyata dari sejauh mata memandang, khususnya dari tanggal 27 nih masuknya lumayan gede ya teman-teman ya, 184 M, 83 M, dan ya kemarin masih masuk lagi 22 M. Nah, jadi buat teman-teman yang masih punya di harga bawah, ini sebenarnya silakan di hold. Kenapa? Ya potensi untuk naiknya masih ada. Sama sih sebenarnya kalau misalnya kita based on technical ya, dan siapa namanya nih, si stochastic slow udah ngasih tahu nih, oh ini udah area oversold. Berarti ada potensi yang namanya tren itu kembali melakukan pembalikan gitu ya. Sama kalau misalnya kita coba lihat
kalau misalnya di harga ini, apakah dia itu sudah masuk area koreksi sehatnya belum ya? Belum sih, ini masih di 0, berapa ini. Ntar ya, coba aku lihat ya. Ini udah termasuk area Fibo belum ya? Oh ya, udah ya. Udah, ini udah oke. Terus kalau misalnya kita lihat, nah di sini ya, coba kita lihat ya. Apakah ini koreksinya udah dalam kategori yang relatively cukup apa belum ya gitu kan? Oh, udah bisa. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, untuk yang namanya si UNVR, kalau misalnya naik, ya ini masih ada potensi. Tapi ya, begitu teman-teman ya, tetap diperhatikan kalau teman-teman entry 2470-nya itu jadikan sebagai area support ya. Kalau apa? Kalau seandainya turun, ya ini harus antisipasi. Kalau misalnya turun di bawah 2470, apa yang harus saya antisipasi atau keputusan apa yang saya akan ambil gitu. Karena kalau cuan ya semuanya pengen cuan, tapi kalau misalnya udah menyangkut yang namanya loss dan mau nyangkut, disinilah teman-teman biasanya sering panik gitu ya. Kenapa ya? Karena alasannya sebenarnya ya simple. Ya dia dari Agustus naiknya udah 63%. Sebenarnya wajar nggak kalau koreksi? Ya ini akan wajar. Tapi ya di sisi lain ya, kayaknya kemungkinannya kecil untuk koreksi. Kenapa? Karena dari stochastic slow-nya bagus, kemudian dari momentum yang terbentuk juga sudah beberapa kali sideway, dan area 2470-nya itu udah kelihatan banget nih sebagai area support yang bisa dipegang sebelum dia naik lagi. Jadi next keputusannya apa? Ya lihat, kalau misalnya dalam beberapa hari 2570-nya itu nggak berhasil diklaim, maka teman-teman akan lihat potensi koreksi lanjutan daripada UNVR ini akan terjadi gitu ya. Kurang lebih gitu nih teman-teman ya. Jadi kalau mau follow the trend bisa, tapi tetap ya resiko maksimal 3-5%. Supaya apa? Supaya kalau misalnya teman-teman loss, tidak nyangkut gitu aja ya. Jadi ini lumayan bagus ya, tinggal kita lihat bandara siapa yang beli UNBR ya. Karena cakep ya, dari seminggu terakhir yang beli bagus ya. BKZPYURX, XL yang masuknya dikit, yang dagang BB aku AZ KZ. Gitu ya. Oke, so next kita cek untuk ICBP ya. Nah, aduh ICBP. Nah, ini ICBP kayak Mas Emon udah pernah reminder ya. Untuk dia ini kan sebenarnya keluar dari MSCI ya. Jadi nanti hati-hati kalau per rebalancing tanggal 25 harganya makin nyungsep, jangan sampai nyangkut. Oke? Kenapa ya? Karena dia udah keluar dari MSCI. Berarti nanti apa? Ya duitnya dari ICBP ini ya either masuk ke brand ya, atau dia masuk ke BRMS. Gitu ya teman-teman ya. So tadi yang bilang Mas, aku tadi nyangkut di ICBP. ICBP atau Indef gitu, nggak tahu ya. Ini harus hati-hati ya teman-teman ya. Gitu. Nah, ups. Nah, terus untuk pergerakan harganya yang teman-teman lihat, apakah koreksi ini wajar? Ya, ini ya area penting yang di sini nih ya, di 8.400 ini ya. Kalau misalnya nanti harganya turun ke bawah, nah ini hati-hati, next targetnya kemana? Ke support yang paling kuatnya lagi, di mana di 7.125. Jadi hati-hati kembali ya teman-teman ya. Kalau misalnya nyangkut ya masih 3-5%, itu lebih baik dibuang dulu. Kenapa? Daripada teman-teman modal yang nyangkut lama, lebih baik kurangi dulu porsinya, baru nanti ketika teman-teman udah mulai tenang, baru kita cari lagi saham yang bagus gitu ya. Ini potensi koreksi lanjutannya masih ada. Kalau misalnya kita pakai ya, ya kalau misalnya Mas Emon coba pakainya Fibonacci retracement, ya kita dapat base ya 8.300. Tapi ini nggak menjamin juga harganya bisa bounce terus mantul lagi. Bisa juga ya dia technical bounce sebelum turun lagi gitu ya, kurang lebih ya. Untuk ICBP, nah ini ya, ininya. Nah, di sini ya ICBP. Nah, tercermin ya, pas ya. Asingnya keluar ya 1, 2, 3, 4 hari berturut-turut. Jadi hati-hati, oke? Next, kita bahas lagi untuk yang berikutnya ada MAPA ya. MAPA juga sebenarnya menarik ya. Saham bagus, tapi ya itu ya. Gerakannya di situ-situ aja. Sama nih, MPPA teman-teman harus wait. MAPA ya, teman-teman harus wait and see. Kenapa? Karena apa? Karena ya di 775-nya itu nggak bisa ditahan gitu ya. Dalam artian dia nggak bisa nih nembus area resistennya di 775. So kalau misalnya nanti
dia turun lagi di bawah, lihat potensi koreksi ke bawahnya itu kemana? Ke 705. Area yang paling bagus beli di mana Mas Emon gitu kan. Misalnya nih, ya tinggal lihat aja nih kalau misalnya kita remove ya, area terbaik untuk beli di mana nih? Ya di sini nih teman-teman ya. Nih, antara di 715 atau di bawahnya nih, waktu dia di 500-an. Jadi untuk sekarang kalau misalnya teman-teman ngelihat untuk pergerakan harganya MAPA itu masih koreksi, jadi ini masih ada potensi untuk koreksi lanjutan sampai 700. Berhubung juga teman-teman ngelihat secara stochastic slow, ini turunnya kembali jauh ya, dan ada di sini kepisah gitu ya. Nah, terus tinggal kita lihat deh, dari asing, apakah pada jual MAPA? Ya ini masih mix ya, beli jual, tapi ya kalau dilihat ya dari sini ini banyak kan yang jual gitu. Jadi untuk potensi koreksi lanjutan masih ada. Hati-hati ya teman-teman ya yang punya MAPA ya. Itu paling kalau mau coba beli retesting, ya coba aja beli di 700. Nyentuh 700 mantul lagi apa enggak. Tapi tetap ya, pasang SL-nya nanti seandainya teman-teman coba beli di 700. Kalau aku sih ngeliatnya 670 masih ada potensi ya di bawah turun lagi ya. Gitu. Jadi wait and see lah untuk MAPA ya. Ini udah gagal. Jadi kurang lebih masih kurang menarik gitu ya. Kemudian untuk MAPI ya teman-teman ya. Nah untuk MAPI, nah sama ya, dia kembaran ya, MAPA dan MAPI ya. Nah ini juga sama teman-teman bisa ngeliat nih. Oh di sini 1, 2, 3, kemudian turun lagi. Berarti kan nggak kuat nih, dia nggak kuat nembus resisten di 1365. Ya meskipun sebenarnya secara nggak sengaja kita ngelihat nih dia mantul ya di Fibo 0,618, ya sebenarnya ada potensi sih untuk dibawa naik ya, tapi ini harus dilihat dulu nih apakah memang secara structure si yang namanya MAPI itu benar-benar bisa creating another higher lows-nya gitu. Kalau misalnya benar-benar ada higher lows-nya ini terbentuk dan terkonfirmasi dia tutup di atas 135 misalnya, wah ini bagus banget nih, berarti ada potensi sekali lagi dia breakout, ini akan breakout-nya cukup masif. Kenapa? Karena udah ditarik dulu ke bawah gitu ya. Jadi inilah bagusnya koreksi ketika dianya itu masih naik. Untuk apa? Untuk ngambil ancang-ancang supaya lebih naiknya bisa lebih tinggi gitu ya. Jadi ini sebenarnya menarik nih. Tapi itu tadi, kalau kita masih ngelihat yang namanya asingnya belum ada akumulasi dari MAPI, maka ya potensi dia untuk turun makin besar. Nah di sini kita lihat ya, dari buangan gedenya, nah ini justru bagus banget nih. Dari tanggal 30, 31 ya. Ini kita lihat akumulasi terus ya, meskipun di sini ada buangan di tanggal 10 dan tanggal 11, dan harganya juga turun meskipun asingnya akumulasi. Nah ini berarti ada potensi nih, sebentar lagi mau dibawa naik lagi ke atas. Kenapa? Karena kita berpatok pada asingnya. Jadi semakin asing sering akumulasi semakin bagus. Apalagi harganya belum terespon gitu ya. Jadi kan di sini kita ngeliat ya 4 hari terakhir 1, 2, 3, 4 harganya turun terus tapi asingnya masuk terus. Ya ini bagus. Tinggal kita lihat kalau misalnya MAPI yang keluarnya udah retail ya tandanya berarti seru ya, bagus ya. Nah ini belum keluar nih, masih ada OD, CC, RX, NI ya. Untuk XC, YP sama XL masih nih, masih ada di sini berarti kan. XL nggak tahu lah, nggak lihat, tapi si XC dan YP masih ada. Ya potensi koreksi masih ada nggak ya? Justru masih ada, tapi teman-teman tahu, oh si BK sama si BK sama si itunya udah kembali akumulasi gitu ya. Itu untuk MAPI ya. Jadi dipantau dulu ya, ada potensi dia masih bisa untuk naik, tapi ya itu tinggal dilihat ya. Oke, nextnya untuk Emior ya. Nah untuk Emior teman-teman sama nih. Ya untuk Emior, nah di ups. Nah untuk Emior, nah apa yang bisa dilihat di sini 1, 2 di 1190. Ya sebenarnya potensi untuk naik ada nggak? Ya ini ada gitu ya. Ke 2, 3, 40. Tapi ya itu nih. Sebenarnya tinggal kita lihat di sini ada akumulasi nggak di asingnya gitu ya. Jadi biar dapat coba. Menarik ya, pede ya, belinya gede banget ya teman-teman ya. Ini volumenya 292, buangnya 36. Ini juga menarik ya, meskipun ada si LG ya, ada Kang Guyur ya. Nah tapi teman-teman lihat nih, XL YPCC nggak ada nih ya, sejauh mata memandang ya. Ada nggak? Nggak ada. Nah XL kayak ketemu XC, YP. Nah top 3-nya ya, retail-retail umumnya udah buang nih.
Ya meskipun BK buang ya, tapi kita lihat foreign-nya. Nah, nih coba ya. Nah, masih relatif buang. Jadi sebenarnya ya inilah ya. Berarti kan kita lihat bandar retailnya yang ngumpulin PD ya, ngumpulin si Emior ya. Nah, yang jual siapa? Ini yang jual asing semua nih. Jadi ya ini nih, teman-teman lihat. Seandainya ya Emior itu turun, ya ini wajar. Kenapa? Karena kita lihat masih ada kategori ya fase distribusi daripada asingnya. Tapi ya seiring berjalan dengan waktu, kalau misalnya kita lihat distribusinya makin lama makin turun ya, buangannya makin turun, ya ini sebenarnya masih ada potensi untuk yang namanya Emior kembali naik. Tapi gitu ya, ini dipantau ya. Kenapa? Ada potensi kalau misalnya dia nggak kuat di 2100, maka teman-teman bisa ngelihat lanjutan koreksi bahkan bisa sampai di bawah 2000 gitu ya. Untuk yang namanya si Emior. Terus ya kalau di sini sih bagus sebenarnya ya. Ada potensi juga untuk di swing naik ke 2340 ya, kurang lebih potensinya 11%. Tapi ya ini tadi, kalau misalnya teman-teman sanggup untuk ngapain? Untuk tunggu dia koreksi, ini bagus banget. Atau coba multiple entry ya. Untuk cek bottomnya di 1990 sebelum harganya naik lagi. Gitu ya. Oke, itu untuk tadi untuk Emior, kemudian Cepin ya. Ini Cepin kayaknya kena sentimen ya, yang radiasi itu ya. Tapi harganya masih naik ah. Harganya masih naik. Nah, Cepin ini juga sebenarnya mirip ya. Di 5000 itu kan ketahan ya, ketahan, kemudian dibawa turun, kemudian di 4650-nya teman-teman ngelihat, wah ada area support yang kuat di sini dan harganya potensi dibawa naik. Stochastic slow-nya juga bagus banget. Sebenarnya masih ada potensi nih untuk coba naik lagi ke 4890 gitu ya. Jadi ada potensi untuk sebenarnya dia naik. Nah, tinggal kita lihat apakah terjadi akumulasi ya si Cepinnya apa enggak. Nah, kalau dilihat, nah ini yang bagus dari Cepin. Apa? Cepin asingnya masuk terus. Jadi ya kalau teman-teman beli, ya ini masih bisa nih. Kenapa? Karena dia masih, kita bilangnya masih bertengger lah di area 4650. Jadi semisal teman-teman entry ya ini belum terlalu lambat gitu ya. Kalaupun koreksi ya masih di area resiko kita kan 3-5%. Jadi ya untuk SL teman-teman bisa pasang ke 4650 untuk potensial dia untuk retesting ke 5000 gitu ya. Ya sebelumnya mungkin ke 489 dulu ya. 4890 dulu. Kenapa? Wah ini bagus banget nih. Asingnya masuk terus, tinggal kita lihat siapa nih yang beli Cepin ya. Oh, ketua-ketua kita ternyata ZP, aku RX sama BB. Siapa yang jual? PD, NI, SQ. Nah, ini PD retail, NI retail ya. Ini Indo Premier, NI BNI Sekuritas, BC Sekuritas, nggak tahu, BKCC, XC retail, XL juga retail gitu. Jadi mix, tapi teman-teman ngeliat, wah ini hijau banget nih si Cepin ya. Jadi potensi untuk naiknya masih tetap ada gitu ya. Terus teman-teman lihat lagi Cepin nextnya ke JPFA gitu ya. Nah, untuk JPFA ya, nah teman-teman lihat untuk JPFA ya menariknya kita ngelihat nih ya. Memang harganya naiknya udah tinggi ya. Nah ini, tar. Nah ini bentar ya. Nah nih ya. JPFA naiknya sebenarnya udah 80% ya. Nah tapi ingat nih, bagusnya apa? Bagusnya kita lihat dia sudah koreksi sekitar 18% gitu. Jadi emang dia ketika naik, dia creating yang namanya another higher low-nya lagi sebelum dia naik lagi gitu ya. Nah, di sini ya kita tinggal lihat apakah memang pergerakan harga di sini itu sudah dibarengi dengan banyaknya ibaratnya foreign yang masuk. Kalau foreign yang masuk, ya berarti ada potensi dia untuk kembali naik gitu ya. Kita tinggal lihat. Nah, di sini memang kalau misalnya momentum yang dibentuk dari stochastic slow dia masih naik. Jadi tinggal kita lihat nih, foreign-nya untuk JPFA udah pada keluar apa belum. Ternyata masih sama ya. Kita ngelihat asingnya itu masih relatively naik terus. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanya, ini ada potensi naik ya? Ya ini tetap ada. Tapi ya itu, secara historical teman-teman harus udah aware juga. Dari Agustus naiknya sudah sekitar 70-an%. Ya meskipun ini bagus banget ya, di bawah koreksi. Nah, itu bagus nih. Jadi kalau misalnya secara price action, dia itu harganya ketika dia naik di sini ya, ketika dia naik dia dibawa turun dulu.
naik lagi di bawah koreksi sebelum dia naik lagi. Ini bagus ya, instead of teman-teman ngeliat harga di bawah naik terus tiba-tiba turun dan nggak pernah recover lagi gitu ya. Nah, jadi untuk yang namanya JPFA ya, kalau teman-teman consider untuk entry ya di daerah 2400-an appeal ya, ini ada potensi. Kenapa? Ya karena memang di sini asingnya masih kuat, jadi potensi untuk kembali naik lagi ke 2500 itu masih berpotensi gitu ya. Bentar. Oke, nextnya. Jadi untuk next targetnya berapa? Ya ini next targetnya ada potensi dia itu untuk kembali ke 2620 gitu ya dari sini. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk si JPFA. Jadi ya buat teman-teman yang nggak bisa nge-give ya biasa ya, udah kena restriction ya. Udah mulai ngambek lagi si TikTok ya. Nah, so nextnya untuk AMRT. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lihat Mas Emon end stream ya, tinggal pindah ke YouTube ya. Stream ini masih akan berlanjut. Nah, untuk AMRT, teman-teman ngelihat nih, bottomingnya di mana di 1800. Terus apa? Terus di sini, ya kita udah ngelihat, wah areanya udah oversold banget nih. Areanya sudah oversold banget, dan ada potensi untuk naik lagi ke atas. Nah, di sini, ya kita bisa ngelihat sebenarnya AMRT sudah mulai bottoming di 1800-an. Tinggal kita lihat apakah asingnya sudah mulai masuk atau belum. Nah, di sini AMRT asingnya terus keluar. Nah, sebenarnya bagus gak keluar? Sebenarnya semakin lama dia keluar itu sebenarnya semakin bagus. Tandanya apa? Tandanya kalau misalnya asingnya sudah kosong, kita tinggal tunggu momentum lagi sebelum dia naik gitu ya. Nah, di sini kita ngelihat nih, udah mulai berangsur-angsur lagi kan turun nih ya. Dari 75M, 50M, kemudian udah mulai menurun. Jadi sebenarnya untuk yang namanya AMRT, tetap Mas Emon bilangnya sih wait and see dulu. Kenapa? Sampai kita lihat sebuah clear ada potensi dianya nggak turun dari 1825. Jadi kalau misalnya dia nanti 1825 terus mantul, nah ini adalah another setup yang bagus untuk teman-teman nge-swing si AMRT gitu ya. Jadi Mas kapan bisa ngelihat swing ya? Ini tinggal dilihat aja nih. Oh, koreksinya dalam nih ya untuk si AMRT ya, dari 7 Januari sampai sekarang udah 50%. Apakah bagus untuk di swing? Ya ini tentunya cukup menarik. Tapi itu tadi, jangan langsung masuk, dipantau dulu. Apakah sudah ada asing yang coba untuk koleksi atau belum gitu ya. Nah kalau worst case sih sebenarnya sih ke sini ya, 14 bukan 1440. Gitu ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Gitu sih kalau di sini nih ya. Tapi tetap harus hati-hati juga. Kenapa? Karena di sini dia masih dalam kategori downtrend. Jangan sampai di bawah naik terus kemudian untuk di bawah turun lagi ke bawah. Gitu ya. Tetap makanya Mas Emon lihatnya adalah asingnya. Gitu ya. Nah terus next lagi RALS ya. Nah untuk RALS itu ini juga sebenarnya mirip-mirip ya, agak nggak retail friendly ya. Nah tapi mungkin untuk ya day-trade ini menarik nih ya. Kenapa? Karena konsisten ya, masuknya dari tanggal 31 sampai 14. Nah, di sini, nah ini nih, yang bahaya di sini ya. Di sini ada gap ya, teman-teman ya. Di sini ada gap ya. Ada gapnya juga belum terpenuhi di 486. Terus kemudian ya kita bisa ngeliat ambil area supportnya di 428 nih. Nah, area support emang di 428, tapi teman-teman tetap lihat ya. Ini juga mix ya di sini. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman lihat, wah Mas, stochastic flow-nya masih turun. Berarti sebenarnya agak kurang pas nih antara foreign flow yang masuk ya dengan secara konsisten masuk, dan si yang namanya stochastic flow-nya ini masih turun. Jadi harus hati-hati teman-teman ya. Berarti ini sebenarnya ada potensi yang namanya RALS itu kenaikan sesaat gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dia pergerakan harganya turun di bawah 428, ini ada potensi untuk turun lebih jauh. Sampai mana? Ya kurang lebih untuk retesting dia punya previous support di 404 gitu ya. Jadi kalau misalnya mau entry ya waktu dia turun dulu nih 404 baru kembali masuk. Kenapa? Karena yang namanya technical ketika dia baru breakout sebenarnya dia harus, ya idealnya dia harus sentuh dulu nih untuk area supportnya yang sudah ditembus dari resisten sebelum dia harganya naik lagi. Jadi ya hati-hati jangan sampai nyangkut di RALS gitu ya, meskipun ya foreignnya masuk terus, tapi kita tidak lihat nih
ada yang namanya penggerak lah harga dari si RALS. Nah, tinggal kita lihat asingnya yang masuk siapa nih berturut-turut. CC, YU, YP, KZ. Nyampur ya, ada YP juga. Terus yang buang ada XL di sini, tapi ya overall kita nggak bisa ngambil kesimpulan. Karena apa? Karena ini cuma momentum sesaat. Gitu ya. Nah, terus nextnya MIDI ya. Nah, ini juga MIDI sebenarnya udah pernah dibahas sebagai apa? Sebagai BSJP ya. BSJP atau JJS ya, jajan sore, tapi nggak kerespon gitu teman-teman. Nah, sebenarnya apakah pergerakan harganya bagus? Ya kalau kita ngomongin technical, di sini itu adalah area apa? Di sini adalah area buy. Kenapa? Ya karena supportnya berkali-kali diuji dan nggak tembus. Gitu ya. Jadi sebenarnya potensi untuk si yang namanya MIDI ini mantul untuk sampai ke 414 ada nggak? Ya ini ada. Tapi itu tadi kalau misalnya flow-nya nggak ada dari asing misalnya ya, ini akan sulit menilainya gitu. Nah, meskipun ya kita lihat nih, kayaknya udah dipucuk banget nih buangannya, buangan asingnya. Jadi sebenarnya apakah ada potensi untuk MIDI naik? Iya mungkin ada potensi, tapi Mas Emon sih kalau ngelihat belum ada akumulasi dari asingnya ya aku lebih baik wait and see gitu ya, dipantau dulu. Kenapa? Karena ya meskipun dia sudah bottoming ya dari yang namanya stochastic slow, tapi ini tadi kalau misalnya belum ada ibaratnya duit yang masuk atau duit yang untuk invest di situ gitu ya, ya ini belum kita bisa ngeliat harga pergerakan harganya bergerak gitu. Mungkin akan stay di 402 atau bahkan kalau misalnya dia lama banget gak ada yang angkat, ini potensi untuk koreksi jatuh di bawah 402 masih berpotensi gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi harus hati-hati juga yang namanya MIDI. Lebih baik kalau misalnya mau masuk teman-teman tunggu waktu dia pertama kali naik lebih tinggi gitu ya, instead of masuk di 402 ya, biarin aja dulu dia koreksi sampai ke 300-an baru consider untuk beli gitu ya. Oke, terus kita coba cek lagi untuk siapa ya, nextnya berikutnya Cimori ya, CMRY ya. Nah, untuk CMRY teman-teman bisa ngeliat, nah ini bagusnya ya dia udah keluar ya dari zona resistennya di sini udah bener-bener solid breakout. Jadi yang harus diperhatikan apa? Nah, ini kan dia ada di area 6100 ya. Nah, ini diperhatikan ya. Ini aku nggak tahu teman-teman udah punya barang apa enggak. Tapi kalau di sini ya perhatikan dulu nih. Kalau misalnya dia turun di 5850 ya lebih bagus teman-teman belinya ketika dia turun lagi nih di bawah. Tapi ya harus dijaga juga 5850-nya. Jangan sampai dia nanti turun kembali. Kenapa? Karena kalau dia merespon turun di bawah 5850 ya ada potensi untuk dia kembali koreksi ya mungkin ke 5425 gitu ya. Karena di sini sebenarnya udah mulai kelihatan nih. Sepertinya selalu ada tekanan ketika dia harganya naik. Tapi ya nggak ketutup kemungkinan juga. Kenapa? Karena ketika harganya mendekati 580, yang mau beli untuk Cimori juga masih banyak di sini ya. Jadi sebenarnya mix nih secara teknikal. Apakah masih bisa naik? Ya ini tentu bisa naik. Apalagi dia jaga banget nih untuk close-nya tetap di atas atau bahkan di 6100-nya gitu ya. Nah, tinggal kita lihat apakah dia itu ada asing yang masuk untuk CMRY. Ternyata ada nih. Dan ini ya secara konsisten masuk nih ya. Yang namanya asingnya. Teman-teman bisa lihat nih. Dari tanggal 30, 31. Nah ini naik terus ya. Meskipun beberapa kali memang ada buangan gitu ya. Jadi potensi untuk naiknya. Ya buat yang udah punya barang di bawah ya mungkin sampai 6500 testing dulu nih. Kalau ini cakep ya nanti kita tinggal buka nextnya ke arah berapa. Tapi yang perlu kita perhatikan ya, at least dia tetap masih bisa stay atau sideway di 6100, potensi untuk dia naik ke atas masih tetap tinggi gitu ya teman-teman ya. Itu. Oke, nextnya kita bahas ERA ya. Oh, ini belum tak bahas ya. Cimori, oke kita coba cek ya karena si Cimori ini menarik ya. Di akum terus, tinggal kita lihat, oh seminggu ini RX, YU, SQ, BB sama si Aku. Nah di sini retail-retailnya belum ada ya. Retail-retailnya belum ada, jadi sebenarnya masih enak nih untuk teman-teman masuk. Tapi please perhatikan ya, consider untuk antisipasi penurunan harga ya. Kalau Mas Emon sih simpelnya maksimal batas koreksi jangan sampai nyangkut di saham 3-5% kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Oke, nextnya kita masuk ke siapa nih? Main ya. Nah ini kalau main itu bukan retail friendly ya, kita akan skip. Oke, lumayan ini ya, masih bisa lah. Nah, main juga sama kalau teman-teman lihat per Juli kemarin ya,
Ini kenaikan harganya udah 54% ya, lumayan. Terus di sini juga teman-teman bisa lihat beberapa kali area sideway sini. Nah, kira dia bisa keluar ya di sini ya. Nah, ya cakep. Nah, bagusnya adalah ya di sini ketika dia harganya dibawa naik, dia naiknya memang agresif, kemudian dibawa koreksi dan teman-teman ngelihat nih, oh harga 800-nya itu sudah dibawa naik lagi. Stochastic slow-nya juga cakep gitu kan. Ya berarti secara kalau kita ngomongin price action ya di sini dia atau market structure di sini dia creating another higher lows-nya. Jadi potensi untuk naik masih ada nggak? Ya ini masih. Tapi palingan untuk kenaikan harganya ini seharusnya kalau mau bagus ini harus diikuti oleh kenaikan akumulasi daripada asing. Untuk apa? Ternyata dongkrakannya masih ada nih dari asing. Nah, ini akan bagus banget gitu ya. Nah, terus apa? Terus kalau misalnya teman-teman lihat di main ya kita coba cek dulu nih. Nah, ternyata udah lebih banyak asing yang jual. Nah, ini tinggal kita coba nih. Lihat ada nggak retail yang masuk di sini. Nah, ini hati-hati nih XLYP sama XLYP ya. XLYP terutama itu udah mulai banyak masuk ya. Tinggal dilihat nih yang buang siapa. CC, aku, ZP. Jadi hati-hati ya. Sebenarnya kenaikannya ini tidak dibawa oleh yang namanya si asing gitu ya. Jadi kalau misalnya pun teman-teman ngelihat dia naik untuk day trade ini masih bisa, tapi kalau menurutku sih begitu ngelihat asingnya ini relatif pada jual ya aku akan lebih baik wait and see dulu sampai ngelihat yang namanya asingnya kembali namanya akumulasi sebelum dia naik lagi gitu ya. Jadi kalaupun di bawah 1.800 bagus, tapi kita harus lihat nih secara gradually yang namanya asingnya di sini masuknya makin banyak gitu ya teman-teman ya. Di main sebenarnya secara technical bagus, tapi untuk ngomongin momentum dan asingnya ini belum menarik gitu ya. Oke, nextnya ULTJ ya. Nah, untuk ULTJ juga mirip-mirip kayak si MAPA dan MAPI ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kita ngelihat nih, harganya ketarik ke bawah dari 1570, ya ternyata area 1570 itu beberapa kali di testing sebagai area support, udah jadi resisten juga, dan di sini resisten yang sudah berubah menjadi support. Jadi wajar sekali kalau misalnya kita ngelihat secara price action, yang namanya pergerakan dari ULTJ itu terjadi rejection dan turun ke bawah. Jadi untuk pergerakan si stochastic slow yang turunnya juga ini dalam banget, ya ini juga harus teman-teman hati-hati ya. Potensi untuk lanjutan turunnya masih ada, jadi lebih baik dipantau. Tapi ya ternyata itu ya kalau misalnya dilihat, wah 1400-nya nih area cukup penting nih mas nih. Kenapa? Karena beberapa kali pernah di testing nih di sini dan areanya cukup bagus gitu ya. Jadi sebenarnya kalaupun yang namanya si ULTJ ini naik lagi ke atas, ini ada potensi nggak? Ya ini ada. Asalkan dia ngasih lihat ke kita bahwa di hari Senin yang namanya ULTJ itu bisa naik di atas 1420 gitu ya. Nah, terus apa? Terus kalau misalnya teman-teman ngelihat yang namanya ULTJ itu di sini turun di bawah 1395 dan closingnya cukup solid ya, ini ada potensi di bawah lanjut lagi ke bawah. Tapi ya harusnya kalau di sini demand area-nya masuk ya, atau kita sebutnya sometimes kayak fair value gap ya, ini potensi harusnya dia naik lagi, masih berpotensi gitu ya ke 1420. Jadi sebenarnya cukup menarik, tinggal nunggu yang namanya stochastic slow-nya benar-benar golden cross saja gitu ya. Ya sometimes indikator tuh telat juga teman-teman ya, jadi harus diperhatikan. Nah ini kita ngeliat asingnya udah mulai buang ya daripada si ULTJ ya, jadi menurutku tetap pantau dulu gitu ya. Jadi per tanggal 6 udah mulai dibuang, harus hati-hati gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dilihat naiknya udah 20%, di bawah koreksi 10%, ya wajar sih kalau ngelihat harganya naik, tapi ya itu ya, pelan-pelan ya, dijaga. Oke, next. Oke, jadi kurang lebih gitu ya teman-teman ya, untuk saham-saham konsumer ya, kurang lebih 15 saham, jadi kurang lebih begitu ya.